Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 izin untuk menjelaskan tentang uji pada karbohidrat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Febilioni dan izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya pada kelompok 2, yaitu yang pertama ada Vika Andrea Arsita, yang kedua Sufi Arifianis Marcelita, yang ketiga ada Wahdaniha Anissa Putri, dan yang keempat ada Gani Prayoga. Sebelum saya menjelaskan tentang uji pada karbohidrat, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang terdiri dari gabungan beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah unsur karbon, yang kedua ada unsur oksigen, dan yang ketiga ada unsur hidrogen dengan perbandingan jumlah tertentu. Rumus umum yang dimiliki oleh karbohidrat adalah C6H12O6. Karbohidrat berdasarkan jumlah unitnya dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk uji pada karbohidrat yang pertama yaitu ada uji Molis. Uji Molis adalah merupakan uji kualitatif karbohidrat yang dapat menunjukkan adanya kandungan karbohidrat dalam sebuah sampel. Prinsip dasar yang terdapat dalam uji Molis ini adalah heksosa atau pentosa yang mengalami dehidrasi akan diubah menjadi hidroksifurfural dan sangat dipengaruhi oleh asam sulfat pekat. Reaksi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu hidrolisis polisakarida dan disakarida menjadi heksosa atau pentosa, dan diikuti oleh proses dehidrasi dan kondensasi. Reaksi positif yang ditunjukkan dalam uji ini adalah munculnya cincin ungu pada larutan sampel. Uji yang kedua yaitu uji iodin. Uji iodin merupakan uji kualitatif karbohidrat yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan pati. Reaksi positif yang ditunjukkan adanya pati yang telah membentuk kompleks dengan iodium adalah larutan pada sampel berwarna biru tua. Hal ini diakibatkan karena struktur molekul pati yang berbentuk spiral akan mengikat molekul iodin, sehingga terbentuklah warna biru yang lebih pekat. Untuk uji yang ketiga, uji Seliwanov. Uji Seliwanov atau tes Seliwanov digunakan untuk membedakan gula yang diuji masuk kategori ketosa atau aldosa. Gula aldosa memiliki gugus aldehida, sedangkan ketosa memiliki gugus keton. Dasar dari uji ini adalah bahwa ketosa lebih cepat terhidrasi dibandingkan aldosa saat dipanaskan. HCl dalam reagen Seliwanov akan mendehidrasi gula menjadi furfural yang akan bereaksi dengan resorsinol membentuk senyawa berwarna merah jeli. Jadi untuk reaksi positif pada tes Seliwanov adalah larutan sampel akan berubah menjadi warna merah jeli. Alat-alat dan bahan percobaan: tabung reaksi dan rak, pipet tetes, hot flash, beker glass, pipet volume, pushball. Bahan percobaan: sampel larutan karbohidrat, glukosa 1%, fruktosa 1%, amilum 1%, urin ditambah glukosa 1%, reagen Molis, reagen Lodin, reagen Seliwanov, H2SO4 pekat, Aquades. Uji Molis merupakan uji kualitatif karbohidrat yang dapat menunjukkan adanya kandungan karbohidrat dalam sebuah sampel. Uji ini dapat dilakukan dengan langkah pertama, yaitu mengambil 2 mili masing-masing larutan glukosa 1%, fruktosa 1%, amilum 1%, urin plus glukosa 1% dengan perbandingan 1:1, dan urin normal, lalu masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Yang kedua, menambahkan 3-5 tetes reaksi Molis, lalu homogenkan. Ketiga, yaitu menambahkan 2-4 tetes H2SO4 pekat melalui dinding tabung. Berdasarkan hasil percobaan kelima sampel glukosa 1%, fruktosa 1%, amilum 1%, urin plus glukosa 1%, terdapat perubahan adanya cincin ungu dinyatakan positif mengandung karbohidrat. Sedangkan sampel urin tidak terdapat cincin ungu dengan dinyatakan negatif karbohidrat. Kedua adalah uji iodium. Langkah pertama yaitu mengisi 5 tabung reaksi dengan larutan glukosa 1%, fruktosa 1%, amilum 1%, urin normal, dan urin plus glukosa 1% dengan perbandingan 1:1. Setelah itu ditambahkan 2-4 tetes reagen iodin dan diamati perubahan yang terjadi. Sampel yang menghasilkan uji positif terhadap reagen ini adalah amilum yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman atau kecoklatan, sehingga dapat diidentifikasi bahwa di dalam sampel terdapat karbohidrat jenis pati. Sedangkan glukosa, fruktosa, urin, dan urin plus glukosa 1:1 memberikan hasil uji negatif, sehingga dapat digolongkan karbohidrat jenis monosakarida atau disakarida. Uji yang terakhir yang dilakukan adalah uji Seliwanov. Langkah kerja yang pertama adalah
mengisi 5 tabung reaksi berisi larutan glukosa 1%, fruktosa 1%, amilum 1%, urin normal 1%, dan urin plus glukosa 1%, 1:1. Masing-masing larutan diambil 2 ml, setelah itu diteteskan 3-5 ml tetes reagen Seliwanov. Kemudian dipanaskan di atas penangas dan diamati warna yang terjadi. Hasil. Dalam uji ini terdapat satu sampel yang menunjukkan positif, yaitu sampel dari fruktosa dan ditandai perubahan warna menjadi merah ceri. Dan 4 sampel lainnya menunjukkan hasil yang negatif. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya mewakili teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya dan juga mengucapkan minta maaf apabila pada video terdapat salah-salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan minta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridawalidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.